Haleluya. Kita tahu betapa besar kasih setia Tuhan buat kita semua. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk memberikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Mari bersama-sama kita mau tunduk kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya ini satu kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan sia-siakan kesempatan yang Kau berikan ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami membawa cinta kami kepadamu Tuhan. Lewat pujian ucapan syukur kami yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Mari bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Nyatakan sekali lagi. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus.
di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami nyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi jemaat katakan Yesus. Yesus, ku cintakan. Kami mau tinggikan Kau di atas segalanya Tuhan. Ku agungkan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Memujimu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sama-sama, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak. Saudara jemaat bersama bangkit berdiri. Hanya Kau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Kau yang layak dipuji-pujikan di atas segalanya. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, Berikan persembahan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. terima pujian, sebab Kau layak. Kau yang layak diagungkan Tuhan. Lakukan Kau yang layak ditinggikan di atas segalanya. Raja di atas segala. Sekali lagi dan sepenuh hati angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau layak. Terima pujian, Kau yang layak terima segala pujian sebab kami Kau Tuhan. layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku
tinggikan nama Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Tiada yang lain Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Keagungan, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan. Haleluya. Ya segala hormat, segala pujian. Glory bagimu. Angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan di atas segalanya. Engkaulah Raja, tiada yang lain Tuhan. Engkaulah Raja mulia, Kau yang layak disembah. Raja di atas segala raja, Raja yang berkuasa atas segalanya. Nanti kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. persembahkan hatimu, katakan terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas segalanya Tuhan. di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Kau yang layak dimuliakan di atas segalanya. Selama hidup kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap diberkati Tuhan pagi hari ini katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang datang dengan ucapan syukur, mari lambaikan tangan saudara. Tuhan kita itu baik, amin. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan kita itu baik dan luar biasa. Haleluya. Mari datang dengan hati bersyukur. Kita berdatang dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Ayo semuanya bertepuk tangan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka,
masih mau terus memuji Tuhan, saudara. Dia yang layak dipuji, dia yang layak disembah. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Tetap Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, Kau yang menghancurkan, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Mari bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan, Engkau tetap setia menyertai kami Tuhan. Kami bawa hati kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan, terhubung dengan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang layakkan setiap kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu.
lakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau melekat dengan-Mu Tuhan. Mari pertama katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. ini setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, Selalu melekat di selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kalau saat ini kau merasa sendiri, saudara, tidak ada yang mengerti akan setiap hidupmu, tidak ada yang mengerti akan setiap masalahmu, masih ada Tuhan yang selalu bersamamu. Dia melukis namamu di telapak tangannya, yang membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan, dan Dia yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Mari semua yang siap terhubung dengan surga, angkat tanganmu. Ku terhubung, kami mau terhubung dengan surga. Selalu melekat di hatimu. Kami percaya Tuhan, Firman-Mu
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Biar lewat pujian ini Tuhan, kami selalu terhubung dengan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar lewat firman-Mu, kami juga mau selalu terhubung dengan-Mu. Mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Berkaryalah pagi ini Allah Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami memiliki tanah hati yang baik. Kami sanggup mendengarkan dengan baik dan kami diberikan kesanggupan untuk melakukan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali. Ya, hari ini di mana tepat di hari ini adalah Minggu Palma. Ya, beberapa gereja melakukan arak-arakan. Ya, jadi ini minggu depan kita akan masuk di dalam pekan suci, di mana hari ini Yesus itu masuk ke kota. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus masuk ke kota Yerusalem 4 hari sebelum Yesus disiksa, ya, kemudian disalib dan dikuburkan. Sehingga hari ini adalah hari yang sangat penting. 4 Injil menulis peristiwa ini ya Bapak Ibu ya, tentang Minggu Palma ini. Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri kisahnya di rumah masing-masing. Dan yang saya terkesan adalah waktu orang-orang itu yang mereka menyambut Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus seringkali ada, tetapi hari itu ada yang istimewa ya. Orang-orang bisa dengan spontan, kemudian mereka mengambil ranting-ranting, mereka meletakkan bajunya, jubahnya ke jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lewat di situ dengan mengendarai keledai. Mereka meneriakkan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, 4 hari kemudian
orang yang sama yang meneriakkan Hosana, Hosana, itu mereka meneriakkan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Betapa mudahnya manusia itu berubah, Bapak Ibu. Manusia itu berubah karena apa? Kepentingan. Ya. Hari ini kita melihat banyak ya di tokoh-tokoh politik yang dulu menjadi pendukung, kemudian justru kemudian menjadi lawan. Hari ini kawan, besok lawan. Hari ini memuji, besok menghujat. Hari ini mengasihi, besok membenci. Kalau istilah Jawa itu esok dele, sore tempe gitu ya. Jadi manusia itu gampang berubah ya. Sehingga bukan kebetulan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Belajar dari Tuhan Yesus yang memiliki keteguhan hati. Next. Kita akan belajar meneladani keteguhan Kristus ya, yang tidak berubah. Kristus datang ke dunia untuk satu visi, menyelamatkan semua orang yang ada di dunia. Dan sekalipun melewati banyak sekali hal-hal yang mau mencoba untuk mengganggu atau menarik Kristus pada visinya, tetapi Tuhan Yesus itu tetap pada visinya, setia sampai akhir, tidak berubah-berubah, sama seperti manusia yang berubah. Mari kita akan baca di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan baca di yang ganjil, Bapak Ibu mohon dengan kasih Tuhan untuk bisa membaca yang genap. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Puji Tuhan, bisa dibuka yang ayat 21, minta tolong dibuka ayat 21. Ya, dimulai dari kata-kata sejak waktu itu. Ya, kalau ada kata-kata sejak waktu itu, pastinya kita ingin belajar sebenarnya apa yang di belakangnya itu ada peristiwa apa. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, saya akan meringkaskan Bapak Ibu. Ini adalah Matius 16 ya, pasal 16. Dimulai dari Matius 15. Di Matius 15 itu Tuhan itu ada tentang pengajaran tradisi Bapak Ibu. Ya, pengajaran tradisi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu menegur murid-murid Tuhan Yesus, mengkritik begitu ya. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu kok tidak cuci tangan, sebelum makan tidak cuci tangan. Jadi memang orang-orang Yahudi itu kan strict. Setiap aturan itu titik komanya dilakukan persis letter luck ya. Jadi waktu itu mereka mengkritik Tuhan Yesus ya. Karena mereka tidak cuci tangan.
Nah, Tuhan Yesus kemudian gantian meluruskan ya, menegur orang Yahudi karena kamu itu cuma masalah cuci tangan saja dimasalahkan. Kamu alasannya kalau mau memberikan persembahan kepada Tuhan, alasannya sudah tak berikan kepada Tuhan, jadi kepada orang tua tidak perlu aku berikan persembahan. Jadi mereka ternyata tradisi itu lebih tinggi daripada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu kalah dengan tradisi, ya. Kemudian mereka belum lagi masalah makan. Makan itu ada yang haram, ada yang tidak haram, ada yang najis, yang tidak najis, ya. Dan Tuhan itu mengatakan bahwa bukan yang masuk di ayat 15 ayat 11 dikatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan. Intinya adalah Tuhan itu sedang menyatakan melakukan sesuatu, aturan-aturan agama yang dilihat Tuhan itu bukan bentuknya, tetapi lebih kepada motivasi melakukannya. Ya, ada orang-orang yang melakukan ibadah itu untuk motivasi karena seperti banyak orang itu supaya dilihat orang lain. Kalau aku itu orang yang beribadah, ya, bukan karena Tuhan, tetapi karena ada sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu yang dikritik oleh Tuhan. Ya, yang pertama dikatakan kemudian jadi secara tidak langsung Tuhan itu seperti menjungkir walikkan pikiran orang Yahudi. Mereka ditegur pada dasar fondasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa setelah itu dilanjutkan dengan saat Tuhan Yesus itu menolong anak perempuan Kanaannya dirasuki roh jahat. Bapak Ibu ingat ya peristiwanya saat perempuan itu berteriak-teriak, Tuhan tolonglah aku, kasihan anak perempuanku itu dia kesakitan. Tapi Tuhan diam saja. Bahkan waktu Tuhan ngomong, aku hanya disuruh untuk anak-anak dari Israel. Terus tapi dia tetap berteriak, Tuhan tolong aku. Sampai murid-muridnya jengkel ya Bapak Ibu. Tuhan itu disuruh pergi saja ya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus malah ngomong, roti ini hanya untuk anak-anak gitu ya. Tapi dia tetap ngomong, bukan untuk anak-anak, bukan untuk anjing begitu ya. Sampai Tuhan mengatakan anjing. Tetapi dia perempuan itu, perempuan dari Kana itu mengatakan, enggak apa-apa aku makan remah-remahnya saja. Remah-remah ya jatahnya untuk anjing, aku makan enggak apa-apa. Nah, sampai kemudian Tuhan Yesus mengatakan, hai ibu jadilah seperti yang kau kehendaki dan anaknya sembuh. Itu adalah perempuan Kanaan, ya, perempuan Kanaan disembuhkan. Kemudian lanjut di Matius 15 ayat 30, waktu Tuhan Yesus datang ke situ, Tuhan Yesus didatangi, kita buka saja. Matius 15, mundur ke pasal sebelumnya, Matius 15 ayat yang ke-30. Kita baca bersama Bapak Ibu ya, 2, 3. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan semuanya. Bapak Ibu, semuanya. Semua yang sakit itu tidak ada satupun yang tidak sembuh, semuanya disembuhkan ya. Kemudian berlanjut lagi Bapak Ibu yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang di bagian yang lain adalah Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Itu berturut-turut Bapak Ibu. Peristiwa itu berturut-turut. Jadi waktu menegur orang Yahudi, kemudian menyembuhkan perempuan Kanaan, kemudian juga menyembuhkan banyak orang sakit, kemudian memberi makan 4.000 orang, sisa 7 bakul ya. Sampai setelah rentetan peristiwa itu, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu dikatakan di bagian itu meminta tanda ya. Bapak Ibu nanti bisa cek, meminta tanda. Kalau mereka menanyakan ini tuh sebenarnya ini siapa? Manusia biasa ataukah dia Mesias yang dijanjikan? Kalau hari ini kita melihat, kalau dia itu orang yang sungguh-sungguh terbuka hatinya ya, pastinya kan bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan. Apakah ada seorang guru yang bisa seberani itu membuka atau menjungkir balikan aturan-aturan agama selain Tuhan Yesus? Tidak ada. Kemudian Tuhan Yesus melakukan penyembuhan kepada perempuan Kanaan.
itu artinya Tuhan sedang memberikan satu bahwa keselamatannya diberikan Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi bersifat universal. Ya, perempuan itu menggambarkan orang yang biasanya tidak diperhitungkan, tapi sudah perempuan, orang Kanaan lagi. Jadi Tuhan menyatakan bahwa aku datang ini bukan untuk orang tertentu, walaupun aku orang Yahudi, bukan untuk orang Yahudi. Aku datang untuk semua orang. Ditambah lagi kemudian Yesus melakukan mujizat yang hebat. Yang datang bukan hanya 10, 12 atau berapa, tapi itu berbondong-bondong. Kita bayangkan saja itu kan berarti banyak. Ya, orang itu mungkin bisa 100, 200 dan mereka itu banyak sakitnya. Ada yang lumpuh, timpang, buta, bisu dan banyak lagi yang lain. Mungkin sakit kusta, mungkin sakit apa lagi. Dan Tuhan tidak pilih-pilih, semuanya disembuhkan. Apa ada orang selain Mesias yang dijanjikan itu bisa melakukan seperti itu? Ditambah lagi kebutuhan dasar manusia itu apa? Makan, Bapak Ibu ya. Makan. Tuhan melakukan kemudian mujizat, memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan, 7 roti, beberapa ikan kecil. Bisa mengenyangkan orang itu banyak ya, 4.000 orang, sisa lagi 7 bakul. Sebenarnya kalau mereka terbuka, mereka bisa melihat bahwa ini bukan orang biasa, ini adalah Mesias. Tetapi kalau mereka kemudian ngomong minta tanda, itu karena makanya Tuhan mengatakan di bagian setelah itu, hati-hati dengan ragi orang ahli-ahli Taurat dan Imam Farisi itu hati-hati. Karena apa? Mereka itu orang yang mengeraskan hati. Hari ini kalau ada sesuatu hal yang Tuhan sudah kerjakan, ya dalam hidup Bapak Ibu dan kita semuanya, jangan pernah kita ini kebetulan. Kalau aku ditolong, ini kebetulan, tidak ya. Kita belajar hari ini jangan seperti orang Farisi ya dan ahli Taurat itu. Mereka dengan segala macam hal yang Tuhan tunjukkan, mereka masih mengeraskan hati ya. Maka kemudian di bagian selanjutnya adalah Tuhan tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Ya, kalau orang-orang Yahudi mereka masih tanya minta tanda, makanya Tuhan ngomong kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Bapak Ibu tahu ya ceritanya Yunus masuk karena kekerasan hatinya dia masuk di ikan 3 hari kemudian baru keluar. Ini adalah menggambarkan 3 hari Tuhan Yesus ada dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, dan Tuhan Yesus kemudian tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan murid-murid bertanya, ada orang yang ngomong kamu itu Elia, ada yang ngomong Yohanes Pembaptis, ada yang ngomong Elia, ada yang ngomong Yeremia, ada yang ngomong orang-orang lain. Tetapi menurut kamu siapa aku? Dan Petrus saya percaya itu karena diurapi oleh Roh Kudus. Dia menyatakan bahwa engkau adalah Mesias. Ya. Tidak ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia itu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu bisa melihat tadi orang-orang Farisi sudah melihat banyak hal tetapi masih mengeraskan hati. Betapa sekarang kita melihat sekitar kita orang-orang yang mereka itu sudah berkali-kali melihat karya Tuhan. Bahkan mereka ada yang sudah pernah didatangi sama Tuhan Yesus tetapi masih mengeraskan hati. Ya, makanya hati-hati dengan ragi orang Farisi ini tadi. Nah, setelah Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, maka sejak saat itu ayat 21. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21 dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Siapa yang tidak syok Bapak Ibu? Setelah murid-muridnya itu mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dengan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang wow. Dan kemudian Tuhan langsung buka sesuatu, yang buat mereka seperti boom. Apa?
dibunuh, bahkan orang mati saja dibangkitkan. Kenapa engkau akan menderita kemudian akan dibunuh? Ya, buat murid-muridnya itu sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga tidak heran kemudian Petrus langsung kita baca tadi, itu sekali-kali tidak akan terjadi. Ya, makanya Tuhan Yesus kemudian ngomong, enyahlah iblis ya. Yang tadinya Petrus dipuji, tapi kemudian Tuhan mengatakan, enyahlah iblis di dalam Petrus. Kenapa? Manusia, Bapak Ibu, manusia itu cenderung memikirkan diri sendiri. Petrus membayangkan kalau Yesus itu menjadi raja, sesungguhnya raja Yahudi, minimal kan dia jadi perdana menteri atau apa gitu, orang penting. Loh, tapi kok malah dibunuh? Jadi dia tuh mikir nasibnya sendiri. Akhirnya Tuhan kemudian menegur Petrus. Manusia itu selalu memikirkan kemuliaan, kekuasaan. Kembali ke slide, bisa dibuka di dalam slide ya. Manusia itu selalu memikirkan kemuliaan, kekuasaan. Tetapi Yesus mengajarkan tentang resiko dalam mengikut Yesus. Next. Nah, ya, resiko di dalam mengikut Yesus. Sang Mesias justru mengajarkan tentang resiko yang harus dihadapi dalam kepemimpinan dan pelayanannya. Next. Jadi saat ini kita mau belajar. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, kita mau belajar keteguhan Kristus. Yang pertama, keteguhan dalam hal apa? Cepat saja ya. Satu, dalam menghadapi penderitaan, ya, dalam menghadapi penderitaan. Orang Kristen, tadi ayat yang 21 kita sudah baca ya, Yesus saja dibunuh, Yesus disiksa. Lah kalau murid-muridnya kira-kira kita tidak mengalami penderitaan, murid-muridnya malah senang-senang terus, jangan-jangan kita bukan murid. Kalau murid itu otomatis pasti mengalami sesuatu yang dialami oleh gurunya, ya. Orang Kristen tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Betul ya Bapak Ibu ya. Ya, ada penderitaan. Kenapa? Ujian iman. Penderitaan itu adalah ujian iman. Emas itu bisa, sekarang emas itu 1 gram 2 juta mungkin ya. Emas itu mahal sekali. Kenapa? Dia sudah mengalami dibakar dalam suhu tertentu ya, sampai kemudian logam-logam yang tidak berharga hilang, kemudian emas itu menjadi murni. Sehingga penderitaan itu adalah ujian iman, apakah dia itu benar-benar beriman kepada Kristus atau tidak, ya. Jangan-jangan dia hanya cari berkatnya, ya. Banyak toh orang-orang itu yang sudah makan di antara 4.000 orang itu, dia itu melihat mujizatnya, makan, tapi kemudian dia termasuk orang yang mengatakan salibkan dia. Padahal dia mungkin sudah menikmati berkatnya, mujizatnya, mungkin dia sudah disembuhkan ya. Tetapi apa? Waktu dia mengalami persoalan, mungkin doanya belum dijawab, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Makanya penderitaan itu penting Bapak Ibu, karena apa? Untuk menunjukkan iman kita, apakah kita benar-benar beriman kepada Kristus. Yang kedua, penderitaan itu juga bisa karena dosa. Karena kita itu ada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Orang-orang itu kalau melakukan kejahatan enggak usah diajarin. Ya, murid-murid saya itu berantem itu, saya percaya orang tuanya enggak pernah ngajarin berantem, enggak pernah ngajari rebutan, tapi dia bisa spontan ambil punya temannya. Dia bisa spontan, dia bisa pukul temannya. Enggak usah diajarin karena memang kita itu, natur kita itu adalah orang berdosa, ya. Kejahatan tidak perlu diajari. Penderitaan itu juga bisa karena kuasa jahat. Ya, begitu kita sudah menyatakan diri bahwa saya adalah milik Tuhan, maka saat itu kita seperti mengangkat bendera perang melawan setan. Ya, karena memang kita tidak bisa di tempat yang abu-abu. Kita mau milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan berarti kita lawannya setan. Kalau kita sebaliknya kita sudah ikut setan, ya berarti kita sudah menjadi musuhnya Tuhan. Kita tidak bisa di tengah, ya. Karena itu penderitaan itu bisa juga karena gangguan si jahat. Yang terakhir, penderitaan itu bisa karena kita kurang belajar firman. Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu adalah pasangan yang sepadan.
Ya, terang tidak bisa bergabung dengan gelap. Oh, tapi malah menikah dengan orang yang tidak seiman. Akhirnya kemudian terjadilah penderitaan. Berarti penderitaan karena kurang belajar firman, ya. Seperti itulah aplikasinya kita mau belajar. Aplikasinya apa Bapak Ibu? Poin pertama ini, kita belajar untuk taat pada rencana Tuhan meskipun sulit. Ya, kita tetap taat walaupun kita belum melihat saat ini. Walaupun kita belum melihat menerima jawaban doa, kita belajar untuk percaya. Kadang-kadang lewat penderitaan itu Tuhan sedang membentuk kita, menghaluskan karakter kita, dan percaya Bapak Ibu ada rencana indah di balik penderitaan. Amin. Amin. Yang kedua, poin next, yang kedua, teguh melawan kuasa setan, ya. Yang kedua, kalau tadi dalam kita menghadapi penderitaan, yang kedua dalam melawan kuasa setan. Setan itu enggak usah ditantang Bapak Ibu, yang seperti saya tadi bilang, enggak usah, "Hei setan, aku melawan," enggak usah. Kita berdiri bahwa kita menyatakan aku ini milik Yesus. Otomatis setan tahu ini kita sudah ada di sasaran tembaknya setan. Itu sudah otomatis. Dan lawannya penderitaan, kalau yang pertama tadi adalah kita belajar untuk melawan penderitaan. Lawannya penderitaan itu adalah kesenangan, kenikmatan, ya, kekuasaan. Nah, ini yang biasanya ditawarkan oleh setan. Setan tidak mungkin dia nawarkan yang tidak enak. Itu semua yang sesuatu yang tidak enak itu dibalut dengan kemanisan, ya. Makanya ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, manusia silau dengan itu. Ya, inilah ya yang ditawarkan oleh setan. Ya, kalau orang tidak kuat di dalam penderitaan dan kemudian di sebelah sana orang yang tidak kenal Tuhan, kok hidupnya enak, nikmat, bahkan punya kuasa. Ya, kita bisa tergiur. Ya. Oleh karena itu aplikasinya Bapak Ibu, lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, ya, bukan manusia, sudut pandang Tuhan. Ada seorang yang minta ya sama Tuhan, berdoa, seorang yang berdoa, Tuhan aku mau bekerja, berikan aku pekerjaan yang bagus, gaji yang besar gitu ya. Tapi kemudian Tuhan malah memberikan pekerjaan perusahaan yang kecil, gajinya kecil, tapi waktunya luang banyak. Ternyata apa? Ternyata Tuhan mau lewat waktu yang ada itu dia supaya bisa melayani Tuhan lebih banyak lagi. Bisa jadi seperti itu, sehingga kita tidak boleh negatif thinking sama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak enak kita lihat, apa ya Tuhan? Bukan kita tanya mengapa Tuhan, mengapa, tapi apa ya Tuhan yang Engkau mau kalau saya kok harus mengalami seperti ini. Ya. Kemudian kita juga hati-hati dengan nasihat atau bisikan yang nampaknya baik ya Bapak Ibu ya, hati-hati karena apa? Itu bisa jadi menjauhkan dari kehendak Tuhan. Misalnya nih, kalau kamu pengen enggak kayak aku, usahaku ini bagus karena aku punya ini loh, ke orang pinter misalnya, ke orang pinter, ke Gunung Kawi misalnya, Gunung Kawi, sehingga kemudian makanya kamu heran toh, aku yang tadinya karirnya enggak bagus langsung melejit promosi. Nah, mau enggak? Nah, kasih itu. Nah, kita kembali lagi, kita waspada ya dengan sesuatu nasihat yang seakan-akan itu baik, yang kayaknya ngajak enak, tapi itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang penting Bapak Ibu, kita harus waspada kalau kita mau aplikasinya adalah jangan jadi batu sandungan bagi orang lain dalam mengikut Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu, jangan jadi batu sandungan. Ya, saat kita itu ngomong sama orang lain, percuma ya, aku ikut Tuhan itu loh. Dulu itu aku pas belum sungguh-sungguh sama Tuhan, aku ini hidupku tuh enak. Kayaknya masalahnya tuh hampir nggak ada, semuanya mulus. Tapi sekarang sejak aku ikut Tuhan, aku pelayanan, kamu tahu toh hidupku malah jadi sekarang ini seperti babak belur masalah ya. Ngomong sama orang lain lah, orang lain yang mau pelayanan, wah kalau begitu bahaya nih. Kalau begitu aku enggak usah pelayanan. Nanti malah aku jadi
ngalami seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung kita menjadi batu sandungan pada orang lain. Kita menjadi alat iblis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu ya ceritanya yang kemarin itu yang sedang viral dokter itu yang malah dia melakukan tindakan memperkosa keluarga pasien gitu ya, keluarga pasien. Ini dokter yang sudah ambil spesialis loh Bapak Ibu. Dia kok bisa melakukan sesuatu itu. Dia sebentar lagi kan dia sudah keberhasilan itu sudah tinggal dipetik toh. Dia sudah dokter, tinggal ambil spesialis saja. Sudah punya keluarga. Yang saya kaget Bapak Ibu, itu ternyata orang Kristen. Nah kalau seperti itu, ini kan jadi batu sandungan. Loh, orang Kristen loh, kok bisa dokter Kristen bisa melakukan seperti itu? Bapak Ibu, saat kita seperti ini, kita itu jangan pernah berpikir kita ini sendirian. Kita itu dipakai kaca pembesar sama orang. Ya, sehingga kalau orang lain itu melihat kita, kalau kita baik-baik saja itu mereka bilang lumrah. Wong Kristen baik itu lumrah. Tapi sekali kita enggak baik Bapak Ibu, sekali kita melakukan sesuatu yang tidak baik, langsung kita loh orang Kristen kok gitu. Ngomongnya bukan nama kita tapi langsung orang Kristen ya. Nah itu Bapak Ibu ya, kita harus hati-hati. Yang terakhir Bapak, next. Ya kita harus yang ketiga adalah terakhir, teguh dalam mengajar kebenaran ya. Mengajar kebenaran. Mengikuti Tuhan Yesus itu kalau buat orang-orang mungkin gampang ya. Teman saya dulu pernah ngomong sama saya, enak ya orang Kristen itu katanya pokoknya cuma percaya saja, pokoknya di dalam hati percaya, ngucap dengan mulut langsung selamat, langsung masuk surga itu ya. Enak. Kalau kami ini loh harus melakukan banyak hal ya untuk bisa selamat ya. Tetapi mereka tidak tahu. Ya kalau setelah percaya kemudian langsung meninggal seperti sebelahnya Tuhan Yesus ya memang, tetapi saat kita masih hidup, masih berjalan ya ada syarat-syaratnya untuk kita itu mengikut Tuhan Yesus. Yang ada 3 Bapak Ibu pasti hafal ya. Yang pertama adalah menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan kemudian baru mengikut Yesus ya. Jadi enggak bisa orang langsung ikut Tuhan Yesus saja, enggak bisa. Harus dimulai dari step yang pertama, menyangkal diri. Step yang pertama menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa? Tidak mengikuti keinginan diri sendiri. Daging ini maunya itu ya yang instan toh ya, enggak usah yang pakai proses. Semuanya ini serba instan. Tapi Tuhan mau pasti kita semuanya itu lewat proses ya. Jadi tetap ada penyangkalan diri. Katakan tidak pada dosa dan ya pada Tuhan. Kemudian memikul salib. Memikul salib itu berani menderita karena taat pada Tuhan. Dan kita tidak boleh iri pada salib orang lain Bapak Ibu ya. Kayaknya salibmu itu lebih ringan loh, daripada kamu sih nggak tahu apa yang aku rasakan. Kadang kita kalau curhat sama teman itu gitu ya. Kamu nggak tahu masalahku itu lebih berat. Mungkin karena nggak cerita. Kalau semua orang itu cerita sampai ke detailnya, saya percaya masalahnya itu berat semua Bapak Ibu. Kalau kita kemudian wes piye apa tuker-tukeran aja, Mas, salibku tak gowo, salibmu tak gowo, salibmu mbok gowo. Kita bakalan wis ra usah salibku dhewe ae gitu ya. Karena salib dia ternyata lebih berat begitu ya. Ya karena seperti itu. Tuhan itu sudah memikul, sudah memberikan masing-masing kita itu salib sesuai dengan kekuatan kita masing-masing Bapak Ibu. Ya jangan pernah iri dengan salib orang lain. Kalau orang lain berhasil pasti ada harga yang dia sudah bayar Bapak Ibu ya. Dan kemudian meneladani Tuhan Yesus, mengikuti Yesus. Ya setelah kita bisa menyangkal diri, memikul salib, akhirnya kita bisa meneladani Yesus, mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya meneladani di dalam kasih, di dalam pengampunan kita, di dalam kerendahan hati kita, ketaatan kita kepada Bapa. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi aplikasinya Bapak Ibu ya, yang ketiga ini adalah ternyata hidup ini bukan tentang kita, bukan untuk kita. Hidup ini adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu ya, aplikasinya hidup ini untuk Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu untuk dirinya sendiri, dia tidak akan mungkin mau minum cawan penderitaan, tidak.
Karena nyatanya Tuhan Yesus itu berdoa sampai keluar darahnya itu. Berarti sebenarnya itu penyangkalan diri, kalau bisa itu Tuhan, kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Enggak cuma sekali loh Bapak Ibu, 3 kali Tuhan minta itu. Berarti Tuhan pun juga sebenarnya tidak mau, ya. Tuhan sebenarnya tidak mau, tetapi saat dia tahu apa yang menjadi visinya, Tuhan kemudian ambil untuk minum cawan penderitaan itu. Jadi kalau Tuhan saja mau mengambil cawan itu, maka kita pun juga hidup ini bukan tentang kita, bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Kita berani berkorban untuk kebenaran. Dan yang paling penting Bapak Ibu, yang terakhir, kita ingat bahwa hidup kekal itu jauh lebih berharga daripada harta di dunia. Amin. Jadi jangan pernah silau dengan sesuatu yang kasat, yang kelihatan mata. Baik itu apapun, keberhasilan, kesuksesan, tapi di luar Tuhan jangan pernah silau, ya. Mungkin ada anak-anak youth ini ya, anak-anak youth mungkin ya, ada yang naksir, ya, ganteng, kaya, tapi tidak cinta Tuhan. Jangan pernah tergiur, gitu ya. Ya, karena apa? Hidup itu hanya sementara, ya, hidup yang sementara, dan hidup yang kekal itu lebih berharga daripada semua yang di dunia ini, seindah apapun sementara, ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ayat yang terakhir Bapak Ibu saya akan minta dibuka di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Amin. Tim musik silakan maju ke depan. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah terombang-ambing, ya, terombang-ambing. Kita belajar tadi, kita diingatkan untuk kita itu bagaimana kita melawan penderitaan, menghadapi penderitaan, melawan iblis, dan kita tetap teguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya ingin untuk kita semuanya, kita akan menaikkan satu pujian, sekali Yesus, tetap Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar musik saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar musik saja yang memuji Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ini adalah waktu-waktu yang gelap. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahan karena situasi begitu berat. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Di dalam persiapan kita masuk di dalam Minggu Paskah, masa sengsara Yesus, kita melihat bahwa ternyata kesengsaraan kita, salib yang kita pikul, kesulitan, apapun yang kita alami tidak seberapa. Bapak Ibu, waktunya ternyata sudah singkat, hari sudah menjelang malam. Kalau kita sudah mengawali dengan roh, jangan pernah kita akhiri dengan daging. Kita juga akan akhiri dengan roh. Kita bersyukur ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita tidak pernah sendiri, Roh Kudus yang akan terus menguatkan kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa Tuhan. Kami lemah Tuhan. Kami kadang capek Tuhan, kami kadang ingin menyerah Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali, terlebih saat kami akan masuk di dalam pekan sengsara. Kami diingatkan lagi betapa berat yang Kau sudah lakukan. Engkau sudah mau memikul salib itu Tuhan. Engkau mau dipermalukan, Engkau mau disakiti, Engkau mau diludahi, Engkau mau dicambuk, dan Engkau bahkan mau mati Tuhan. Karena Engkau mau supaya kami tidak melewati semuanya itu Tuhan. Supaya kami selamat, supaya kami bisa menikmati keselamatannya sesungguhnya. Supaya kami bahkan menikmati hidup kekal bersama Engkau Yesus. Hari ini Tuhan, untuk urapi setiap kami yang hadir di tempat ini maupun di layar online Tuhan. Kuatkan iman kami. Kalau mungkin ada yang mau punya rencana untuk meninggalkan Engkau, mari Tuhan tarik kembali Tuhan. Tarik kembali kepada Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan, di luar Engkau tidak ada kehidupan, tidak ada keberhasilan. Bahkan di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Pegang tangan kami Tuhan, genggam tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Sampai kami menutup mata kami Yesus. Biar kami terus memandang Engkau. Kami terus memegang salib-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Baik, saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara, kita akan menyimak pengumuman. Terima kasih, Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Eri Sulistiawati. Saya akan bersaksi untuk bisa menjadikan berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Kesaksian saya seperti ini. Saat gereja punya program, waktu itu tahun 2004 ada permohonan doa
yang di ujung situ ada permohonan doa apa, nanti kalau sudah dikabulkan ada warna pink dan warna kuning. Nah, saat itu saya mengikuti program itu, dan di mana program itu permohonan saya hanya ingin punya kendaraan. Karena itu saya menulis seperti itu dan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan, dan yang menjadikan bongkok dalam hati saya satu firman Tuhan yang ada di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah dalam kesabaran saya, di mana sepertinya iman saya diuji untuk terus tetap berdoa dan bersabar, dan akhirnya Tuhan jawab doa saya. Walaupun kendaraan yang saya miliki itu tidak baru, tapi saya bersyukur karena itulah rezeki saya. Dan menurut saya itu memang rezeki saya seperti itu, dan rezeki itu tidak akan tertukar dengan yang lainnya berkat itu. Nah, seperti yang saya pakai sekarang sampai sekarang ini, itu datang tanggal 6 bulan Juni tanggal 17. Kendaraan itu Vario biru itu, saya juga nggak tahu dari mana, saya juga nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Saya datang kerja, sebelum saya datang pulang kerja itu, orang yang tetangga saya itu telepon ke saya, Mbak Eri, apa beli kendaraan? Mereka orang tetangga itu bilang seperti itu. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Tapi di rumah ada kendaraan. Oh ya udah, nanti saya lihatnya. Setelah itu saya pulang sampai rumah, benar di depan teras itu udah ada kendaraan saya yang Vario itu, Vario Tekno. Dan saya setelah itu saya cuma lihat-lihat karena kunci waktu itu enggak ada. Saya bingung, ada kendaraan kok enggak ada kuncinya, dan akhirnya saya masuk rumah, dan sebentar saya masuk terus ada Gojek online itu datang, gedor-gedor pintu, permisi Mbak, mau nganter kunci. Saya juga bingung. Yang satu udah ada kendaraan datang di teras, dan setelah itu ada ojol datang ngantar kunci, dan saya bilang, tanya dengan ojol itu, Pak, dari mana? Siapa yang suruh? Saya bilang gitu. Dia bilang, enggak ada apa tuh, enggak ada petunjuknya Mbak, cuman saya suruh ngasih ini aja gitu. Ya udah, saya itu orangnya nggak mau ambil pusing, nggak mau banyak masalah, nggak mau banyak pikiran, orangnya no profil, ya seperti inilah saya. Ya sudahlah, saya gitu. Terus saya masuk rumah, saya berdoa, saya bersyukur kepada Tuhan, dan kendaraan itu di kuncinya itu ada tertulis kalau BPKB STNK ada di dalam jok. Saya buka kunci itu, saya bersyukur juga saat itu karena tukang ojek itu baik hati. Dia tidak apa ya, kan ada orang sekarang itu banyak yang yang memanfaatkan. Dia udah disuruh seperti itu, tahu tempatnya di situ, terus dia ambil, kan bisa juga hal itu terjadi. Tapi saya sangat bersyukur itu datang di tempat saya dengan tidak ada kekurangan satu apapun, dan saya berterima kasih. Sampai sekarang pun saya juga masih bertanda tanya siapa yang memberi itu, tapi saya yakin kalau itu berkat yang Tuhan berikan melalui lewat permohonan doa yang gereja adakan itu. Dan setelah itu saya lihat, dan puji Tuhannya BPKB STNK semua sudah atas nama saya. Coba saya juga tambah bingung lagi, kenapa orang ini tahu nama saya, alamat saya, dan dengan cara seperti itulah Tuhan memberikan berkat lewat semuanya ini, dan terjadilah, dan saya boleh menikmati berkat Tuhan dengan satu ayat tadi, Roma 12 ayat 12. Dengan kesabaran saya, dengan pertekunan doa saya, akhirnya Tuhan jawab melalui program gereja yang ada saat itu, permohonan doa, dan saya bersyukur dan terima kasih. Itulah yang menjadikan hidup saya sampai sekarang ini selalu akan terus berserah kepada Tuhan. Tanpa bimbingan, tanpa tuntunan daripada Tuhan yang ada di dalam hidup saya, semuanya ini akan mustahil. Tidak ada yang namanya kendaraan yang boleh saya miliki sampai saat ini. Dan mungkin saya masih harus pakai maksi kali kemana saja aktivitas saya pergi. Tapi Tuhan itu tahu, dan dengan kesabaran dan ketekunan dari saya selalu mengimani itu, dan akhirnya saya punya
satu kendaraan. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itulah kesaksian kami yang bisa menguatkan kami dalam kehidupan saya bergereja dan berikut dalam Tuhan, yaitu Roma 12 ayat 12. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam
Sosok kali ini dikenal sebagai wanita yang sangat mandiri. Berawal dari mencoba mencukur alis rekannya, membuat beliau semakin mantap untuk berkarir dalam bidang seni melalui bakat yang ia miliki, yaitu sebagai make-up artist. Berkat keyakinannya dalam dunia make-up artist, hingga bisa mengantarkan beliau mengikuti kelas Ramaji. Sosok yang sukses menjadikan seorang selebritis menjadi mempesona secara maksimal berkat karya seni make-up-nya. Selain menjadi makeup artist, kini beliau telah menjadi Smart Skin Advisor B-Skin, produk kecantikan unggulan dari High Desert. Beliau adalah Wike Arinta. Baik, pagi hari ini dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Lamtera. Adakah? Mungkin bisa berdiri sejenak atau melambaikan tangan, kita bisa berkenalan lebih jauh. Mari kita bangkit sama-sama, kita bersama-sama baca pengakuan iman versi ringkas setiap bulan minggu kedua. Kita angkat tangan kanan kita sama-sama berdoa. Kita baca sama-sama dimulai dari kata aku percaya bahwa. 2, 3, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita angkat kedua tangan kita, angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR code. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, ini tangan yang terangkat. Kami mau menyembah-Mu dengan harta kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sampai hari ini Kau izinkan kami untuk terus menyembah-Mu, Tuhan. Dengan tubuh jiwa kami, dengan harta kami, dengan roh kami, Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu, Tuhan, sebuah kapal yang besar akan Kau bangun di tempat ini. Kau bangkitkan imamat yang rajani, yang berkenan di hadapan-Mu, yang memimpin kapal yang sangat besar. Kau siapkan hati kami, Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan sebelum pulang, angkat kedua tangan-Mu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menarik Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dibentuk Tuhan, dicintai, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita.